Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ladieria Munajat Patinggi dengan NIM 11830500015. Saya adalah mahasiswi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkawinan dan kewarisan khususnya dalam bidang perdata. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Pemaparannya akan saya mulai sekarang ya. Sebelumnya, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Hukum Keluarga dan Waris BW. Pertama-tama, mari kita bahas dulu mengenai perkawinan menurut KUH Perdata. KUH Perdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata. Maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita. Unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu dimungkinkan perkawinan in extremis. Yang selanjutnya adalah asas-asas perkawinan menurut KUH Perdata. Yang pertama ada asas monogami. Asas ini bersifat absolut atau mutlak, tidak dapat dilanggar. Yang kedua, perkawinan adalah perkawinan perdata, sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil. Yang ketiga, perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga. Yang keempat, supaya perkawinan sah, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kelima, perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri. Yang keenam, perkawinan menyebabkan pertalian darah. Dan yang selanjutnya, perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan istri itu. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat perkawinan menurut KUH Perdata. Dalam hukum perdata, syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat material adalah syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat-syarat tersebut meliputi berlakunya asas monogami, sesuai dengan pasal 27 KUH Perdata. Harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara si pria dan wanita, pasal 28 KUH Perdata. Seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun. Pasal 29 KUH Perdata. Ada masa tunggu bagi wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar. Pasal 34 KUH Perdata. Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka. Pasal 35 KUH Perdata. Jika wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, maka harus ada izin dari wali pengawas. Terdapat dalam pasal 36 KUH Perdata. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang memberikan izin ialah kakek nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu. Sedangkan izin wali masih pula tetap diperlukan. Terdapat dalam pasal 37 KUH Perdata. Anak keluar kawin yang belum dewasa untuk dapat kawin harus mendapat izin dari bapak dan atau ibu yang mengakuinya. Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali. Adapun syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam melaksanakan perkawinan, yaitu pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin. Terdapat dalam pasal 50 sampai pasal 51 KUH Perdata. Pembagian maksud kawin diajukan kepada pegawai catatan sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari tempat di mana register-register catatan sipil diselenggarakan dalam jangka waktu 10 hari. Pengumuman ini berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan masyarakat, sehingga dapat memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut. Yang selanjutnya adalah
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, di mana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami dan istri. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Yang selanjutnya adalah asas-asas perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Yang selanjutnya, suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatatkan. Terdapat dalam pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Yang selanjutnya yaitu menganut asas monogami. Terdapat dalam pasal 3 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Yang selanjutnya adalah calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Yang berikutnya, mempersukar terjadinya perceraian sesuai dengan PP nomor 10 tahun 1983, Jungto PP nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Yang selanjutnya, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Yang selanjutnya ada syarat-syarat perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai dari pasal 6 sampai pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat material, sedangkan pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Selanjutnya, ada syarat perkawinan yang bersifat material, dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan 11, yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan, harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya, berlaku jangka waktu tunggu. Secara singkat, syarat-syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan, di mana perkawinan itu akan dilangsungkan. Dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai atau orang tua ataupun wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat nama, umur, agama, dan tempat tinggal calon mempelai, sesuai dengan pasal 3 sampai dengan 5. Setelah syarat-syarat diterima, pegawai pencatat perkawinan lalu diteliti apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut, sesuai dengan pasal 6 sampai dengan 7. Apabila semua syarat telah dipenuhi, pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang memuat antara lain
nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin, dan juga hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan, sesuai dengan pasal 8 sampai dengan 9. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke-10 yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap 2, satu untuk pegawai pencatat dan satu lagi disimpan pada panitera pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan sesuai dalam pasal 10 sampai dengan 13. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teori hukum waris menurut DW. Hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek atau biasa disebut dengan BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Menurut pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup saat warisan terbuka. Selanjutnya ada unsur-unsur kewarisan perdata. Wiryono Projodikoro mengatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu seorang peninggal warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan, seseorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgenaam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Yang terakhir, harta warisan atau nalatenschap, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Berikutnya adalah syarat-syarat terjadinya kewarisan. Untuk memperoleh warisan haruslah dipenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama, untuk terjadinya pewarisan, maka si pewaris harus sudah meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi A. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh atau mati hakiki, yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar mati. Yang B. Mati demi hukum, dinyatakan oleh pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan ahli waris. Orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan A. Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera. Yang B. Hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara kenyataan masih hidup, dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya, sesuai dengan pasal 1 ayat 2 KUH Perdata. Yang selanjutnya ada cara mendapatkan warisan. Dalam KUH Perdata ada 2 cara untuk mendapatkan sebuah warisan dari si pewaris, yaitu yang pertama secara ab intestato atau pewarisan menurut undang-undang. Pewarisan menurut UU yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh UU. Ahli waris menurut UU berdasarkan hubungan darah terdapat 4 golongan, yaitu golongan pertama yaitu adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Yang kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Golongan ketiga yaitu meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Dan yang terakhir adalah golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya. Nah, yang kedua adalah dengan secara testamentaire. Ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat atau testamen. Suatu wasiat adalah
suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian seseorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara ab intestato. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah asas-asas hukum waris perdata. Yang pertama ada asas keutamaan. Dalam surat wasiat, menurut hukum waris perdata harus sesuai dengan asas keutamaan. Jadi yang paling diutamakan adalah golongan 1 dibandingkan golongan 2. Golongan 2 tidak akan mewarisi selama masih ada golongan 1. Yang selanjutnya adalah asas penggantian. Menurut hukum waris perdata, seseorang dalam garis lurus masih golongan 1 diperbolehkan menggantikan hak untuk menerima waris. Misal, seorang kakek memiliki 3 anak, salah satu anaknya meninggal dunia sebelum si kakek meninggal. Kakek tersebut dapat mewariskan kepada cucunya. Yang selanjutnya adalah ahli waris dan pewaris meninggal bersamaan, yaitu asas yang maksudnya waris berdasarkan hukum waris perdata tidak dapat dilakukan jika pewaris dan orang yang menerima waris meninggal pada saat yang bersamaan. Contohnya, jika meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya ada asas warisan tidak terurus. Adalah warisan tiada yang menuntut atau ditolak oleh seluruh ahli waris. Warisan yang tak terurus akan dikelola oleh Balai Harta Peninggalan. Selanjutnya ada asas hereditatis petitio, yaitu hak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan hak warisnya. Seseorang yang mengajukan hereditatis petitio harus membuktikan dirinya adalah ahli waris. Selanjutnya adalah bagian mutlak atau legitimasi porsi. Menurut hukum waris perdata, ahli waris garis lurus ke atas dan ke bawah memiliki bagian mutlak atau legitimasi porsi. Dengan adanya bagian mutlak, maka orang tua atau orang yang memberikan waris tidak dapat mewariskan 100% hartanya ke orang lain. Berikut ini aturan bagian mutlak. Yang pertama, jika satu anak, maka bagian mutlaknya adalah setengah dari harta peninggalan. Jika 2 anak, maka bagian mutlaknya adalah 2/3 dari bagian sebagai ahli waris. Dan yang selanjutnya, jika lebih dari 2 anak, maka bagian mutlaknya adalah masing-masing 3/4 dari bagiannya sebagai ahli waris. Lalu selanjutnya, ada yang dinamakan tidak layak menjadi ahli waris. Terdapat sebab-sebab menurut Undang-Undang Ahli Waris tidak patut atau onwardi menerima warisan dari pewaris. Ahli waris yang menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan secara intestato ada dalam pasal 838, 839, dan 840 KUH Perdata, yaitu mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan, telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris. Ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 tahun lamanya atau lebih berat. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si pewaris. Yang kedua, ada ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut menerima warisan, berada dalam pasal 912 KUH Perdata, yaitu mereka yang telah dihukum karena membunuh pewaris, mereka yang telah menggelapkan, membinasakan, atau memalsukan surat wasiat si pewaris, mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya. Selanjutnya ada yang dinamakan ahli waris pengganti. Dalam KUH Perdata pasal 841 dijelaskan bahwa penggantian tempat waris adalah pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Ada 3 macam pergantian dalam KUH Perdata. Yang pertama, penggantian dalam garis lurus menurun dalam pasal 842 dan pasal 843 KUHP atau KUH Perdata.
dalam pasal 842, penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dari orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan, maupun dari anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya. Pasal 843, tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh. Yang selanjutnya, penggantian dalam garis menyimpang. Keuntungan para keturunan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan terdapat dalam pasal 844 KUH Perdata. Dalam garis menyimpang, pergantian diperbolehkan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun jika warisan itu setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal lebih dahulu harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama. Dan yang selanjutnya ada penggantian dalam garis menyimpang, lebih jauh dari para saudara laki-laki dan saudara perempuan, dalam pasal 845 KUH Perdata. Penggantian juga diperkenalkan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila di samping orang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki ataupun perempuan dari mereka yang tersebut pertama. Yang selanjutnya adalah contoh-contoh soal perhitungan waris. Dimulai dari golongan 1 terlebih dahulu. Bisa dilihat skemanya dan keterangannya. A. Bertindak sebagai orang yang meninggal. B. Istri A. C. D dan E anak-anak A dan B. F dan G anak-anak E. Dan cucu-cucu A dan B. Istri A, anak A dan cucu A, serta keturunannya jika ada adalah ahli waris golongan 1, termasuk juga golongan pertama semua keturunan C, D, E, F, dan G. Pembagian warisan berdasarkan kasus tersebut dapat kita jabarkan bahwa B, C, dan D masing-masing mendapat 1/4 dari harta warisan karena E meninggal terlebih dahulu daripada A. Maka bagiannya dibagi sama oleh anaknya, yaitu F dan G, masing-masing mendapat 1/8. Menurut pasal 852 KUH Perdata, anak-anak atau sekalian keturunan mereka bila dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Jadi, dalam pewarisan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan, dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja. Dalam ayat 2 dari pasal 852 KUH Perdata menyatakan bahwa mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke-1 dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Bisa disimak juga contoh kedua berikut ini. Bisa dilihat skemanya. Sesuai dengan yang tercantum di sana, ahli waris P adalah QSTU. Bagian masing-masing kepala per kepala tanpa memandang jenis kelamin. Masing-masing mendapatkan jumlah yang sama atau bagian yang sama, yaitu 1/4. Penghitungan di sini berdasarkan pasal 852 dan 852A KUH Perdata. Yang selanjutnya adalah golongan 2. Bisa dilihat skemanya. D dan E saudara-saudara A. F dan G anak-anak E, keponakan A. Apabila D memiliki keturunan, maka anaknya tersebut merupakan ahli waris golongan 2, sebagaimana anak E dan keturunannya. Ayah A, ibu A, saudara-saudara A, dan keturunan saudara-saudara adalah ahli waris golongan 2.
Pembagian warisan berdasarkan kasus tersebut dapat kita jabarkan bahwa B, C, dan D mendapatkan masing-masing 1/4. E meninggal terlebih dahulu, bagiannya yang 1/4 dibagi sama rata oleh anak-anaknya yaitu F dan G, yang masing-masing mendapatkan 1/8. Dalam contoh, tampak bagian ayah atau ibu dan saudara sama banyaknya, tetapi itu hanya kebetulan. Berapa bagian ayah dan atau ibu jika saudara-saudara si meninggal diatur dalam pasal 854. Sehingga menurut pasal 854 KUH Perdata, apabila ahli waris meninggalkan ayah dan ibu, maka mereka masing-masing mendapatkan 1/4 bagian. Sedangkan untuk saudaranya, apabila meninggalkan 3 orang saudara, maka 2/4 sisa warisan akan dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Bisa dilihat contoh keduanya. Dilihat baik-baik skemanya. Penghitungan berdasarkan pasal 857 KUH Perdata. Ahli waris C adalah D, E, F, G, H, I yang termasuk dalam golongan 2. Sebelumnya, harta waris dibagi terlebih dahulu menjadi 2 bagian, yaitu setengah bagian pada garis ayah dan setengah bagian pada garis ibu. Garis ayah Q, R, S, dan A mendapatkan setengah bagian harta waris P untuk 4 orang. Jadi mendapatkan 1/4 masing-masing. Garis B, Q, R, S, B, dan C mendapatkan setengah bagian harta waris P untuk 5 orang, jadi masing-masing mendapatkan 1/5. Dari garis ayah, setengah dikali 1/4 sama dengan 1/8 berlaku untuk semuanya. Dan garis ibu, setengah dibagi 1/5 sama dengan 1/10 sama rata semuanya juga. Golongan 3. Bisa dilihat skemanya kembali. Harta warisan mula-mula dibagi 2 berdasarkan pasal 850 dan pasal 853 ayat 1. Setengah untuk pihak ayah yaitu B dan C, setengah untuk pihak ibu yaitu D. Maka pembagian warisannya menjadi B dan C mendapatkan masing-masing 1/4 karena setengah itu dibagi 2, dan sedangkan D mendapatkan setengah. Bisa dilihat lagi contoh keduanya. Harta warisan harus dibagi dulu sama rata untuk bagian dari garis ayah dan garis ibu, sehingga masing-masing garis akan mendapatkan setengah bagian. Kakek nenek dari garis ayah A dan B akan mendapatkan bagian yang sama dari setengah bagian yang tersedia, sehingga A dan B akan mendapatkan masing-masing 1/4 bagian A sama dengan setengah kali setengah sama dengan 1/4, dan bagian B setengah kali setengah sama dengan 1/4 bagian. Kakek nenek dari garis ibu C dan D akan mendapatkan bagian yang sama pula dari setengah bagian yang tersedia, sehingga C dan D akan mendapatkan masing-masing 1/4 bagian. B sama dengan setengah kali setengah sama dengan 1/4, dan bagian C setengah kali setengah sama dengan 1/4 bagian. Dasar hukumnya diambil dari pasal 853 maksud saya, KUH Perdata. Golongan ini tampil menjadi ahli waris apabila ahli waris golongan 1 dan 2 tidak ada lagi. Berdasarkan pasal 853 KUH Perdata, pembagian warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dahulu atau proving. 1 bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Pasal 853 ayat 3 KUH Perdata menentukan bahwa semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala dari kepala ahli waris dalam derajat sama mendapat bagian yang sama pula. Yang terakhir adalah golongan 4. Dalam golongan 3 sangat dimungkinkan terdapat golongan 4 dalam waktu bersamaan, yaitu di mana dalam satu garis semuanya telah meninggal. Maka bagian dalam satu garis tersebut akan diberikan kepada golongan berikutnya dengan bagian yang sama besar. Jadi, bagian garis ibu yang seharusnya diterima C dan D sebesar setengah bagian akan diberikan secara sama rata kepada keturunannya, yaitu G dan H sama besar, yaitu G setengah kali setengah sama dengan 1/4 bagian, dan H pun sama, mendapatkan 1/4 bagian. Dasar hukumnya adalah pasal 853 jungto pasal
858 KUH Perdata. Dan ini ada contoh kedua, bisa dilihat skemanya baik-baik. Pembagiannya adalah F, G, dan H sama-sama mendapatkan waris sebesar 1/3 bagian, sama rata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.